Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afri Nadia Prayogo dari jurusan Teknik Program Studi Mesin Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan esai saya yang berjudul Fungsional Mesin Otomotif dalam Bidang Industri. Pengertian mesin otomotif. Pengertian otomotif jika dilihat dari fungsi kata otomotif yang berkedudukan sebagai kata sifat. Otomotif merupakan sesuatu yang berhubungan dengan alat yang dapat berputar atau bergerak dengan sendirinya. Otomotif biasanya akan dikaitkan dengan motor atau mesin yang dapat menggerakkan benda yang lebih besar daripada mesin atau motor. Penggerak tersebut, otomotif juga mempunyai kaitan sangat erat dengan dunia industri dan transportasi, di mana kedua bidang tersebut pada umumnya akan menggunakan tenaga mesin motor untuk menggerakkan alat pada mobil, motor, dan alat-alat besar yang sering digunakan di industri besar. Namun, sebagian besar orang awam yang belum mengenali lebih jauh tentang pengertian otomotif akan menyamakan istilah otomotif dengan berbagai macam alat transportasi seperti mobil, motor, dan bus. Bahkan ada sebagian orang yang menganggap ini salah satunya sumber penggerak mobil atau jenis transportasi lainnya bukan sebagai mobilnya. Ada beberapa pendapat yang berasal dari sumber lainnya, yaitu pun pengertian otomotif yang berasal dikutip dari sumber lain yang mengatakan bahwa otomotif adalah sebuah ilmu yang mengulas tentang berbagai jenis alat transportasi yang menggunakan mesin atau motor sebagai sumber penggerak, karena jika mesin motor diaktifkan akan dapat menghasilkan tenaga yang sering dihubungkan dengan istilah otomotif karena mesin mobil mempunyai jenis yang bervariasi sehingga kemungkinan akan menghasilkan mesin-mesin jenis baru sehingga akan memperluas bidang otomotif. Pengertian otomotif bagi masyarakat awam sangat dikaitkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan mobil. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa otomotif pokoknya hal-hal yang berhubungan erat dengan keadaan atau alat transportasi. Memang ada sedikit hubungannya antara istilah otomotif dan dunia transportasi. Namun tidak hanya sebatas itu. Istilah otomotif mempunyai cangkupan yang lebih luas daripada apa yang ada dipikirkan sebagian besar masyarakat awam tentang pengertian otomotif. Jadi di era sekarang di dunia mesin otomotif, industri semakin ramai dipakai oleh perusahaan besar yang berada dalam bidang tambang dan lainnya, dan juga semakin berkembang pesat karena memiliki kecanggihan yang cukup bagus. Perkembangan ini sebagian orang belum mengetahui secara merinci. Mesin sendiri mempunyai dua jenis, yaitu mesin diesel dan bensin, yang tentunya berbeda dengan penjelasannya. Mesin diesel merupakan penggerak yang punya prinsip kerja hukum Charles, yaitu ketika udara dikompresi maka suhunya akan meningkat. Ketika udara disedot ke dalam ruang bakar, mesin diesel kemudian dikompresi oleh piston yang merapat sangat dekat dengan rasio kompresi, sehingga akan menghasilkan suatu tekanan. Sedangkan untuk mesin diesel bensin hanya mencapai 8 atau 14 bar. Mesin bensin adalah jenis mesin kalor yang termasuk mesin pembakaran dalam atau disebut internal combustion engine. Internal combustion engine atau AC engine adalah mesin kalor yang mengubah energi kimia bahan bakar menjadi kerja mekanis, yaitu dalam bentuk putaran poros. Energi kimia bahan bakar pertama diubah menjadi energi panas melalui proses pembakaran atau oksidasi dengan udara dalam mesin. Energi panas ini meningkatkan temperatur dan tekanan gas pada ruang bakar. Gas bertekanan tinggi ini kemudian berekspansi melawan mekanik mesin. Bagian dari mesin diesel. Pada setiap mesin diesel terdapat bagian-bagian yang memiliki fungsi yang berbeda.
di antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Dan berikut merupakan nama bagian mesin diesel dan fungsinya. Yang pertama, sistem pendingin. Kedua, filter udara. 3, knalpot. 4, hose pump. 5, nozzle. 6, indikator oil. 7, choke. 8, roda gila. 9, silinder head. 10, crankshaft. 11, gear esi. 12, metal jalan. 15, genover esi. Bagian dari mesin bensin. Pertama, kepala silinder berfungsi sebagai ruang bakar atau tempat terjadinya pembakaran sekaligus sebagai housing bagi beberapa komponen. Kedua, blok silinder. Fungsi blok silinder bermacam-macam. Komponen berfungsi sebagai tempat piston melakukan pergerakan. Selain itu, blok silinder juga berfungsi sebagai penopang seluruh bagian mesin. 3, piston dan connecting rod. Piston adalah komponen utama dalam motor pembakaran dalam karena fungsinya sebagai pengatur volume ruang bakar. Piston hanyalah komponen berbentuk tabung yang bergerak naik turun di dalam silinder. 4, connecting rod. Sementara connecting rod adalah sebuah logam batangan yang akan menghubungkan gerakan piston ke poros engkol. Connecting rod terbuat dari baja khusus yang tahan terhadap tekanan yang tinggi. Poros engkol berfungsi untuk mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putaran. Prinsip kerjanya seperti Anda mengayuh sepeda. Carter atau oil plant. Fungsinya tentu saja sebagai bak oil atau tempat menampung oli mesin. 6, flywheel terbuat dari besi sehingga mirip pemberat. Namun pada pemberat ini justru timbul gaya sentrifugal. Gaya ini akan terus mendorong flywheel tetap berputar sehingga akan timbul momentum putaran. Besi adalah komponen yang dapat mengubah energi listrik menjadi percikan api. Percikan api ini digunakan untuk menyulut atau memantik gas yang sudah dalam kondisi tekanan tinggi di dalam ruang bakar. Baik, sekian dari esai yang saya miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.